Jangan pernah percaya pada omongan polisi. Itu bukan kata saya ya, tapi itu kata Toshikazu Sugaya kepada para pendengarnya setelah dia dibebaskan selama 17 tahun di penjara. Hai semuanya, kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus salah tangkap yang terjadi pada tahun 1990. Kasus ini melibatkan seorang pria berumur 45 tahun bernama Toshikazu Sugaya. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga polisi salah tangkap kepada Sugaya? Kita masuk ke pembahasannya. Pada tahun 1990, ada seorang anak berumur 4 tahun yang hilang di salon pachinko, teman-teman. Jadi jangan ada yang berpikir kalau salon pachinko ini adalah salon untuk keramas rambut ya. Bukan, teman-teman, ini tuh sejenis toko atau tempat permainan gitu. Setelah dilakukan pencarian, jenazah anak ini ditemukan di tepi sungai Watarase, kota Ashikaga, prefektur Tochigi, Jepang. Nah, seorang saksi mengatakan kalau saat itu di salon pachinko ada Sugaya, teman-teman. Dan dia melihat si Sugaya ini membawa Mami Matsuda. Nama si anak ini ya, teman-teman. Akhirnya mendengar pengakuan tersebut, polisi pun mulai mengintai Sugaya, teman-teman. 1 tahun sebelum terjadinya penangkapan. Sehingga pada tahun 1991, polisi mengetuk pintu Sugaya dan membawanya ke kantor polisi untuk diinvestigasi. Tapi setelah Pak Sugaya ini ditetapkan sebagai tersangka, tiba-tiba pada tahun 2007 seorang jurnalis yang bisa dibilang berpengalaman dalam menangani setiap kasus, ini terjun langsung untuk menangani kasus Pak Sugaya. Dia merasa kalau ada yang tidak beres dalam kasus tersebut. Sehingga dia pun mulai menyelidiki teman-teman dan menemukan kejanggalan. Yang pertama adalah kesaksian Pak Sugaya berbeda dengan kesaksian si saksi, di mana si saksi mengatakan kalau Pak Sugaya ini membawanya sambil berjalan kaki, sedangkan Pak Sugaya mengatakan kalau dia membawa Mami Matsuda dengan bersepeda, teman-teman. Satu tuh. Selanjutnya soal DNA yang ada di tubuh korban. Itu sama sekali tidak tepat dengan DNA Pak Sugaya. Sehingga pada usia 63 tahun Pak Sugaya dibebaskan. Lumayan ya, dari 45 tahun menjadi 63 tahun. 17 tahun di penjara, teman-teman. Sebenarnya setelah Pak Sugaya ini bebas, dia itu ingin hidup tenang seperti biasanya, teman-teman. Dimana kan dulu dia itu hanyalah seorang supir bus pengantar anak sekolah. Setelah bekerja, dia hanya menghabiskan waktunya untuk dirinya sendiri atau mengunjungi orang tuanya. Nah, hangout itu tidak ada dalam kamus Pak Sugaya. Karena beliau ini tidak memiliki teman, teman-teman. Jadi bagaimana ya seorang air tenang ini tiba-tiba dilempari batu, teman-teman. Berombak lah. Gara-gara kasus Mami Matsuda ini, teman-teman. Mengetahui Pak Sugaya ini ditangkap, teman-teman, pada tahun 1991, orang tua Pak Sugaya ini sangat terpukul. Bayangkan saja, ayahnya ini meninggal dunia setelah 2 minggu Pak Sugaya ditangkap. Sedangkan ibunya meninggal dunia 3 tahun sebelum Pak Sugaya dibebaskan. Wah, Pak Sugaya sangat bersedih tentang hal itu, teman-teman, karena dia tidak bisa menjelaskan kebenaran dari kejadian tersebut kepada orang tuanya. Sekaligus dia juga menyalahkan dirinya sendiri yang gampang dengan mengaku kalau dia adalah pelaku dari penghilangan nyawa Mami Matsuda. Nah, mungkin juga kalian bertanya-tanya, kok Pak Sugaya dengan mudahnya mengaku kalau dia adalah pelaku dari hilangnya nyawa Mami Matsuda. Apa sih gue? Nah, jadi kan teman-teman, pada tahun 1991 Pak Sugaya ini dibawa oleh polisi ke kantor polisi. Oh iya, betul sih, ya kan? Polisi bawa ke kantor polisi. Di sana, di ruang investigasi, Pak Sugaya itu diselidiki selama 13 jam, teman-teman. Beliau ini diteriaki, dipukul, yang pastinya disuruh mengaku kalau dia adalah pelaku dari penghilangan 3 anak ini, teman-teman. Mami Matsuda dan juga 2 anak di tahun sebelumnya. Selain itu, ada 2 detektif yang menangani kasus tersebut yang memaksa Pak Sugaya untuk mengaku. Selain itu, di persidangan, teman-teman, Pak Hakim, Pak Pengacara, Jaksa itu menyalahkan Pak Sugaya. Padahal saat itu Pak Sugaya mengatakan kalau dia tidak bersalah sama sekali. Ya, gitu teman-teman. Nah, Pak Sugaya ini langsung mengaku karena dia sudah tidak mau lagi disakiti oleh polisi, teman-teman. Dia tidak mau lagi diteriaki oleh polisi. Sehingga berminggu-minggu nih Pak Sugaya memikirkan skrip bagaimana cara dia melakukan penghilangan nyawa kepada Mami Matsuda. Karena dia takut kalau kebohongannya terungkap, dia akan dimarahi lagi oleh Pak polisi. Nah, itulah yang membuat Pak Sugaya langsung mengakui kesalahannya. Langsung dia mengakui sesuatu yang tidak dilakukannya.
Sebenarnya Pak Sugaya setelah bebas itu mau hidup tenang teman-teman, tidak mau lagi berurusan, dia mau kembali seperti air tenang teman-teman. Tapi karena dia mengetahui kalau ternyata setelah dia di penjara dia bertemu dengan banyak tersangka yang sebenarnya tidak juga bersalah teman-teman. Akhirnya sejak saat itu Pak Sugaya pun banyak melakukan, bisa dibilang, ceramah-ceramah teman-teman tentang kisahnya tersebut. Bahkan beliau ini juga sempat membuat sebuah buku tentang kisahnya tersebut. Nah, polisi yang mengetahui kalau mereka ini salah tangkap teman-teman langsung mengatakan kalau saat itu mereka di bawah tekanan teman-teman. Mereka harus menyelesaikan kasus tersebut. Tapi bukankah hal itu justru menyakiti orang lain ya teman-teman? Bayangkan nih Pak Sugaya kehilangan ayahnya sekaligus ibunya. Bahkan ibunya ini mengatakan kepada Pak polisi kalau ya Pak Sugaya ini ya eksekusi sajalah agar dia bisa dikembalikan dalam bentuk kotak. Saking tidak maunya ibunya melihat Pak Sugaya teman-teman. Nah, karena kasus Pak Sugaya tersebut, polisi pun melakukan perombakan nih teman-teman kepada semua tersangka yang ditahan karena pengakuan. Jadi takutnya mereka yang mengaku ini adalah bukan pelaku sesungguhnya. Sama ya yang terjadi di dari kasus Pak Sugaya ini teman-teman, kita itu bisa belajar untuk mengajarkan kepada anak-anak kita nantinya agar mereka tidak mudahnya mengakui sebuah kesalahan yang bukan mereka pelakunya. Apapun yang terjadi, mereka tidak boleh mengakui hal tersebut jika mereka tidak salah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you on the next story. Bye bye.